Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it down, like, whoa. How you fuck with these hoes up? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fausia, NIM 19.600.36, Prodi Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan materi pada bab 3, yaitu bentuk aljabar, dengan submaterinya mengenal bentuk aljabar. Nah, pelajaran ini itu untuk kelas 7 SMP semester 1. Nah, materi yang saya paparkan ini saya ambil pada buku Matematika kelas 7 semester 1 revisi 2017. Nah, sebelum kita masuk pada bentuk aljabar, mengenal bentuk aljabar, alangkah baiknya adik-adik mengetahui apa sih itu aljabar. Nah, aljabar itu merupakan cabang ilmu matematika yang menggunakan tanda-tanda dan huruf-huruf untuk menggambarkan atau mewakili angka-angka seperti A, B, C itu sebagai pengganti bilangan yang diketahui, kemudian X, Y, Z itu untuk bilangan yang tidak diketahui. Nah, peta konsep pada bab ini itu ada 2 bentuk, yaitu bentuk simbolik dan bentuk variabel. Nah, yang kita pelajari itu bentuk simbolik. Nah, pada bentuk simbolik itu ada submateri tentang mengenal penjumlahan pada bentuk aljabar, kemudian mengenal pengurangan dalam bentuk aljabar, kemudian mengenal perkalian dalam bentuk aljabar, dan yang terakhir itu mengenal bentuk pembagian dalam bentuk aljabar. Nah, kemudian 4 ini akan disederhanakan dalam bentuk aljabar. Nah, kita perhatikan masalah 3.1. Nah, di sini suatu ketika terjadi percakapan antara Pak Erik dan Pak Thohir. Mereka berdua baru saja membeli buku di suatu toko grosir. Erik, Pak Thohir kelihatannya beli buku tulis banyak sekali. Kemudian Pak Thohir, "Iya Pak, ini pesanan dari sekolah saya. Saya beli 2 kardus dan 3 buku. Pak Erik beli apa saja?" Kemudian Pak Erik, "Saya hanya beli 5 buku Pak. Buku ini untuk anak saya yang kelas 7 SMP. Nah, dalam percakapan tersebut terlihat 2 orang yang menyatakan banyak buku dengan satuan yang berbeda. Pak Thohir menyatakan jumlah buku dalam satuan kardus, sedangkan Pak Erik langsung menyebutkan banyak buku yang ia beli dalam satuan buku. Nah, kita perhatikan tabel pada masalah 3.1. Nah, di sini pembelinya itu ada Pak Thohir dan Pak Erik. Nah, Pak Thohir membeli 2 kardus buku dan 3 buku. Kemudian Pak Erik beli 5 buku. Nah, kita misalkan 2 kardus ini itu X. Maka bentuk aljabarnya itu 2X ditambah 3. Kemudian Pak Erik beli 5 buku, maka bentuk aljabarnya itu 5. Nah, simbol X tersebut bisa mewakili sembarang bilangan. Contohnya, jika X-nya sama dengan 10, maka 2X tambah 3 itu 2. Itu kita masukkan nilai X-nya, jadi 2 dikali 10, itu hasilnya 20, kemudian ditambah dengan 3, maka hasil akhirnya itu 23. Kemudian jika X-nya sama dengan 5, maka 2 dikali 15 ditambah dengan 3 itu
30 ditambah 3 hasilnya itu 33. Kemudian jika X-nya 20 maka 2 dikali 20 itu 40, kemudian ditambah dengan 3 maka hasil akhirnya itu 43. Nah, nilai pada bentuk aljabar di sini itu tergantung pada nilai X. Nah, yang kemudian masalah 3.2. Nah, misalkan X menyatakan banyak bola dalam satu kotak, kemudian Y menyatakan banyak bola dalam satu tabung. Nah, tiap kotak itu berisi bola dengan jumlah yang sama dan tabung juga berisi bola dengan jumlah yang sama. Nah, kita perhatikan tabel titik 2 di sini. Nah, nomor 1 di sini ada gambar 2 bola, maka bentuk aljabarnya itu 2. Kemudian nomor 2 ada 1 kotak, maka bentuk aljabarnya itu X. Nah, kotak ini itu melambangkan tadi X. Jadi di sini kan 1 kotak, maka X bisa ditulis 1 bisa ditulis dengan X. Kemudian di sini 2 kotak, maka bentuk aljabarnya itu X tambah X atau 2X. Kemudian di sini ada nomor 4 ada 2 kotak, kemudian 4 bola, maka bentuk aljabarnya itu 2X ditambah 4. Kemudian nomor 5 ada di sini ada. Nah, kemudian nomor 5 di sini ada 2 kotak, kemudian 1 tabung, kemudian 4 bola, maka bentuk aljabarnya itu 2X ditambah Y ditambah 4. Nah, tabung ini kan lambangnya Y, maka 1 tabung itu sama dengan Y. Kemudian nomor 6 di sini ada 2 kotak, kemudian 3 tabung dan 6 bola. Maka bentuk aljabarnya itu 2X ditambah 3Y ditambah 6. Nah, yang harus kita ingat, unsur-unsur bentuk aljabar itu terdapat suku, koefisien, variabel, dan konstanta. Nah, misalkan 2X tambah 3 ini merupakan suku. Jadi 2X ini suku, kemudian 3 ini merupakan suku. Nah, yang disebut dengan satu suku itu jika X atau 2 atau 2X. Nah, ini merupakan satu suku atau nominal. Kemudian kalau 2 suku itu contohnya seperti ini, 2X tambah 3. Nah, ini merupakan 2 suku atau binomial. Kemudian kalau 3 suku itu contohnya seperti ini, 2X ditambah 3Y kemudian ditambah 2. Ini disebut dengan 3 suku atau trinomial. Nah, untuk yang lebih dari 3 suku atau polinomial itu contohnya seperti ini, 9A ditambah 3AB kemudian ditambah 7A dikurang 2AB. Nah, ini termasuk ini itu lebih dari 3 suku atau polinomial. Nah, kemudian 2X tambah 4. Nah, di sini kenapa 2 ini disebut dengan koefisien, kemudian X disebut dengan variabel, dan 4 itu disebut dengan konstanta, maka kita lihat penjelasan di samping. Nah, koefisien itu adalah angka yang di depan variabel. Jadi 2 ini dikatakan koefisien karena di belakangnya ada variabel.
Kemudian variabel itu adalah simbol yang biasanya dilambangkan huruf kecil seperti A, B, C, sampai Z. Jadi X ini variabel. Nah, ini variabel, simbol variabel itu bisa sembarang seperti di sini bisa 2AB, 2B, 2C sampai Z. Nah, kemudian 4 ini disebut konstanta karena konstanta itu adalah angka yang tidak mempunyai variabel atau berdiri sendiri. Jadi 4 ini dalam kata lainnya itu tidak mempunyai pasangan seperti 2X ini. Kemudian contoh soal. Nah, sederhanakanlah bentuk aljabar dari 4X ditambah 9 dikurang 5X dikurang 2. Nah, yang pertama di sini kita samakan yang sama sukunya. Atau yang sama seperti ini 4X dengan 5. Jadi 4X kemudian dikurang dengan 5X, kemudian ditambah dengan 9, kemudian dikurang dengan 2. Nah, kemudian kita sederhanakan lagi. Jadi karena sukunya sama 4X dengan 5X, maka sisa satu kali kita tulis X-nya. Jadi 4 dikurang 5X, kemudian ditambah dengan 7. Hasilnya itu minus 1X ditambah 7. Karena nilai ini sudah tidak bisa disederhanakan, maka ini termasuk dalam bentuk aljabar. Kemudian nomor 2, sederhanakan bentuk aljabar 2X ditambah 3Y ditambah 4X dikurang 5Y. Nah, yang pertama sama dengan pengerjaan nomor 1, yaitu kita samakan yang sama sukunya seperti ini 2X ditambah 4X, kemudian 3Y dikurang 5Y, kemudian kita sederhanakan lagi, maka 2 ditambah 4X ditambah dengan 3 dikurang 5Y. Nah, 2 ditambah 4 itu hasilnya 6X, kemudian 3 dikurang 5 itu hasilnya minus 2Y. Nah, karena nilai ini sudah tidak bisa disederhanakan, maka ini sudah termasuk bentuk aljabar. Nah, selanjutnya contoh soal. Nah, di sini Pak Thohir memiliki 2 jenis hewan ternak, yaitu sapi dan ayam. Nah, banyaknya sapi dan ayam yang dimiliki Pak Thohir secara berturut-turut adalah 27 sapi dan 1.500 ayam. Seluruh sapi dan ayam tersebut akan dijual kepada seorang pedagang ternak. Jika harga satu sapi dinyatakan dengan X rupiah dan harga satu ayam dinyatakan dengan Y rupiah, tuliskan bentuk aljabar harga hewan ternak Pak Thohir. Nah, di sini diketahui kan sapi Pak Thohir itu ada 27, kemudian ayamnya ada 1.500. Jadi pengerjaannya di sini diketahui 27 sapi kemudian 1.500 ayam. Nah, sapi itu dilambangkan dengan simbol X, kemudian ayam dilambangkan dengan Y. Maka di sini ditentukan bentuk, tuliskan bentuk aljabar pada harga hewan Pak Thohir, harga hewan ternak Pak Thohir. Maka bentuk aljabarnya itu 27X ditambah dengan 1.500Y. Nah,
Kemudian di sini ada soal 4 nomor. Nah, adik-adik bisa mengerjakannya. Nah, pengerjaannya ini sama dengan contoh yang tadi saya jelaskan. Nah, apabila ada yang kurang dipahami, adik-adik bisa komentar di bawah di video ini. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.